dibandingkan IFRS. Sedangkan IFRS dia tidak mengatur terkait dengan etik, tidak mengatur dengan tata kelola, tetapi dia mengatur bagaimana standar pelaporan keuangannya. Ini. Kemudian sehingga ketika perusahaan tadi itu dipublish laporan keuangannya tadi itu, maka dia harus mengikuti pada standar tadi, karena tidak semua pengguna laporan keuangan itu care terhadap aku butuh gimana sih pelaporan etikanya, bagaimana pelaporan tata kelolanya, tidak semua, tetapi mereka bagaimana laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan itu disusun berdasarkan standar yang ada. Itu Pak Uz. Jadi kenapa kemudian laporan IFRS tadi lebih banyak digunakan oleh negara-negara. Kalau sampai sekarang ini sudah dipakai oleh 156 negara di dunia. Nah, kalau kita bicara tentang konvergensi itu konfigurasi, cara mereka menyesuaikan IFRS ini dengan standar yang sudah berlaku di negara masing-masing. Itu namanya konvergensi. Oh, iya. Ya. Masing-masing negara itu memiliki tahapan yang berbeda. Kalau di Indonesia, kita adalah full adopted IFRS. Jadi hampir 100% pasal-pasal atau aturan yang di IFRS itu kita pakai semua. Sedangkan di beberapa negara lain, mungkin di negara Timur Tengah, mereka tidak full adopted. Mereka mengadopsi sebagian dari aturan di IFRS. Seperti yang dilakukan oleh Jepang. Di Jepang juga dia tidak full adopted, tapi dia sebagian. Di Jerman juga sama. Nah, ini tahapannya, jadi yang pertama adalah full adopted, yang kedua adalah adopsi sebagian, yang ketiga yaitu dia menggunakan IFRS ini sebagai referensi belaka. Jadi dia hanya menggunakan referensi. Yang terakhir, dia adalah tidak mengadopsi IFRS. Dulu Arab Saudi itu salah satu negara yang tidak mengadopsi IFRS. Sekarang mulai berkembang, mereka menggunakan adopsi sebagian, belum full adopted tapi mengadopsi sebagian. Jadi itu semua tergantung dari kebijakan masing-masing negara. Tidak ada paksaan bahwa semua negara harus full adopted IFRS, enggak. Jadi tergantung dari kebijakan negara. Semakin tergantung negara itu dengan negara lain, maka dia semakin penuh mengadopsi IFRS. Yang terakhir, kemudian terkait dengan sertifikasi tadi. Ya. Jadi untuk sertifikasi akuntansi syariah di Indonesia itu dikenal dengan SAS, yaitu sertifikasi akuntansi syariah. Nama ujiannya disebut dengan USAS. Nah, level USAS ini ada dasar, ada intermediate, ada advance. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti ujian sertifikasi akuntansi syariah. Sekarang itu sudah ada online-nya. Jadi bisa pakai trial dulu, ada download aplikasi USAS untuk trial sebelum betul-betul mengikuti ujian sertifikasi akuntansi syariah yang sesungguhnya. Sekarang kalau dulu tidak bisa online seperti ini, sekarang sangat dimungkinkan untuk bisa mengikuti sertifikasi akuntansi syariah ini secara online. Kemudian Pak Tajus tadi terkait dengan praktek di kita. Memang kalau di kita Pak Tajus, kita ini baru menuju syariah. Jadi kita ini belum syariah penuh, tapi menuju syariah. Karena apa? Hampir tidak semuanya perbankan syariah kita itu berdiri sendiri, tetapi mereka ada sebagian menjadi subbisnis syariah dari perbankan konvensional. Jadi ketika mereka melakukan laporan konsolidasi,
itu ya otomatis menjadi dilebur. Hal-hal yang terkait dengan syariah tadi itu bahasanya kita dimasukkan pada skim-skim yang mendekati dari akun-akun yang ada. Tetapi ini sudah semakin lama jumlahnya semakin kecil, banyak perbankan sekarang yang syariah itu menjadi entitas yang terpisah dari konvensionalnya. Kita lihat BNI dulu sebagai subbisnis unit syariahnya Bank BNI, sekarang menjadi bank yang tersendiri. Kemudian Bank Mega, kemudian yang masih menjadi subbisnis unit mungkin seperti BCA, BRI sudah proses untuk BRI sudah menjadi perbankan syariah tersendiri. Gitu. Oke, silakan. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, Bu ya. Ada tanggapan enggak dari session yang Oh ya. Silakan tanggapan. Saya Bu. UMKM gimana Bu? Yang untuk MK. Silakan. Ya, halo. Ya. Ini Bu, tadi terkait dengan seberapa besar kebutuhan sebuah lembaga untuk memakai standar AAOIV atau IFRS. Tapi saya yang ingin tanyakan, apakah juga lembaga yang non keuangan Islam itu apakah ketika ingin berinteraksi dengan beberapa lembaga keuangan syariah, apakah dia juga begitu sebaliknya mengadopsi AAOIV? Hanya itu saja, Bu. Terima kasih. Nah, sekarang bagaimana dengan lembaga luar yang kemudian berinteraksi dengan AAOIV ini? Sekarang pertanyaannya, apakah AAOIV itu mensyaratkan? Kalau IFRS tadi kan mensyaratkan, kalau lu atau you berhubungan dengan ini, kamu ya harus mengikuti standar saya dong, gitu. Nah, sekarang AAOIV itu mensyaratkan enggak kepada pihak lain, entitas lain, ketika mereka berhubungan dengan lembaga-lembaga yang bernaung atau menggunakan standar AAOIV ini harus mengikuti standar yang mereka gunakan. Nah, itu sebenarnya bisa kita jadikan bargaining position bagi kita umat Islam, bahwa kalau ada orang lain atau pihak lain bekerja sama atau bermitra dengan kita, ya kita paling tidak bisa memaksa dengan SOP atau aturan yang kita buat bahwa mereka mengikuti standar yang kita pakai. Saya. Ya. Tadi saya kebingungan mengenai yang UMKM, karena kan sering kalau berkaitan dengan Departemen Koperasi, dengan masalah pertanggungjawaban keuangan, itu kan disuruh membuat laporan keuangan gitu. Nah, apakah ada yang khusus standar untuk UMKM itu? Laporan UMKM kan sudah masuk di SAK ETAP dan SAK EMKM. Digabung di situ. Iya, jadi karena UMKM itu masuk ke dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, maka dia diatur dalam standar laporan keuangan yang lebih sederhana. Jadi boleh menggunakan SAK ETAP atau menggunakan SAK EMKM yang terbit 2019. Untuk EMKM jauh lebih sederhana, tidak serumit dengan IFRS, standarnya tidak serumit itu. Mereka mulai dari bentuk pelaporannya, jumlah hal yang dilaporkan itu jauh lebih sederhana. Terus satu lagi boleh Bu nggih? Nggih. Kebanyakan yang IF, yang konvensional, ya saya kalau nyebutnya konvensional, itu kan standar yang dipakai dasarnya itu kan ada laporan laba rugi seperti itu. Nah, laporan laba rugi itu kan domainnya kan kebanyakan pada yang profit oriented seperti itu.
Nah, kalau seperti mungkin di lembaga-lembaga nasional kayak yang tidak profit oriented itu bagaimana mengatasi? Pakai etap. Pakai etap juga seperti Lasnas, seperti mungkin pemerintahan gitu. Iya, karena etap juga mengatur di dalam organisasi nirlaba. Oh gitu. Kapan-kapan kita coba bedah ya. Kita paling enggak pas kita pertemuan saya bawakan semua buku standar akuntansi yang 5, sekarang jumlahnya ada 5. Kita bawakan semua, paling tidak semua tahu isi dari masing-masing standar itu seperti apa. Siap. Kita sampai jam berapa ini? Terserah, Bu. 30, Bu. Maksimal jam 9.30 karena jam 9.30 ada kuliahnya Prof. Radit. Oke. Kita tambah 1 session ya. Itu Bu di chat, Bu. Ada yang tanya di chat. Wah, di chat ya. Monggo Mas Saul. Nggih, saya baca dulu, Bu. Belum lihat. Oh, ada. Apakah ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama saya jawab pertanyaan dari karena yang pertama Pak Sakir ya, Pak Sakir Sofyan. PSAK Syariah sebenarnya lebih condong ke IOV atau IFRS. Nah, itu tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Puji. Jadi memang PSAK Syariah ini ya sejak awal memang dia menjadi standar akuntansi keuangan yang syariah yang khas milik Indonesia. Jadi memang dia bisa mengadopsi ya seperti yang jadi, tapi tidak full adopted ke semuanya, baik ke IFRS maupun ke IOV. Dan lembaga keuangan syariah itu juga memungkinkan menggunakan standar yang lain untuk beberapa laporan yang ada di dalam laporan keuangan mereka. Kemudian bagaimana proses penyusunan PSAK syariah. Nah, saya termasuk orang yang